Memang saat ini G24 dengan sistem blok pengajuan terbuka, nominasi terbuka itu sekarang lagi tren. Nah, dan itu harus kita lakukan karena berselingnya waktu kita harus bisa mengejar itu juga. Iya, tren apa sekarang? Trennya apa sekarang? Jadi kita nggak terlalu monoton. Nah, yes, akhirnya seperti itu. Betul. Ya memang G24 saat ini yang lagi senangi oleh para pemain Mania Nusantara. Ya, betul. Intinya ya harus kita nuansa terbuka sekarang. Jadi memang fair play-nya harus kita utamakan. Jadi kejujuran juri, amanahnya juri itu harus dikedepankan. Oke, Kabar Arena, hari ini biasa saya berada di Danau Tebu, Kafe Danau Tebu, yang tentu berdekatan dengan lapangan masa depan bernama Highland Stadium. Kali ini saya tidak akan membahas lapangan itu, karena lapangan itu sekarang sudah lagi viral dan orang pada tahu. Kali ini saya sedang berada bersama salah satu juri RNS yang tentu namanya sudah tidak asing lagi, Saiful Anam. Saya tidak akan membahas bahwa dia juga salah satu juri IO terkemuka di Blok Timur. Yang tentu gajinya, tapi saya tidak membahas itu. Kali ini saya membahas tentang bagaimana sistem penilaian di RNS. Karena dia salah satu juri unggulan RNS yang terus bekerja di RNS. Dan tentu dia salah satu juri unggulan. Oke, Assalamualaikum Bang Anas. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Dia dari Kediri, Jawa Timur. Dia berada sekarang di Tangerang, di Citra Raya, kota berkicau. Kali ini saya sebetulnya menyempatkan dia, padahal dia lagi capek, tapi karena dia loyal, makanya dia mau ngobrol. Saya hanya ngobrol tipis-tipis saja sih, yaitu ngobrol sistem penilaian RNS. Iya, betul Pak. Yang Pak Saiful rasa atau tidak rasa keberadaan RNS, padahal baru berapa bulan ya? Di luar pulau RNS begitu gemilang. Seluruh IO, seluruh apa. Bahkan ada satu departemen kejaksaan ya yang minta kita untuk menilai di sana. RNS. Iya, biasa. Yang tanggal 2 itu. Atas nama instansi kejaksaan kan gitu besar gitu. Kemarin apalagi Dandim, Kapolda. Banyak lah yang gitu. Wali kota Bangka, Bupati, besok Bupati. Dan tentu ini respon yang sangat positif buat RNS. Dan saya ucapkan thank you lah kepada para juri, juga penggagas lombanya itu Mr. Petrus yang memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada para juri untuk melakukan inovasi dan hal-hal yang terbaik. Betul Pak. Ini Mas Anam, beberapa kicomania bertanya tentang bagaimana sih sistem penilaian di RNS itu dilayangkan oleh salah satu pemain besar asal Lampung katanya. Soalnya dia ingin menjajaki karena begitu hebohnya RNS ini gitu. Gimana tuh Pak? Betul. Ya, terima kasih Pak Yan. Ini punya kesempatan kita ngobrol mungkin santai-santai. Memang saat ini G24 dengan sistem blok pengajuan terbuka, nominasi terbuka itu sekarang lagi tren. Nah, dan itu harus kita lakukan karena berselingnya waktu kita harus bisa mengejar itu juga. Iya, tren apa sekarang? Trennya apa sekarang? Jadi kita nggak terlalu monoton. Nah, akhirnya seperti itu. Betul. Ya memang G24 saat ini yang lagi senangi oleh para pemain Mania Nusantara. Betul. Intinya ya harus kita nuansa terbuka sekarang. Jadi memang fair play-nya harus kita utamakan. Jadi kejujuran juri, amanahnya juri itu harus
dikedepankan. Dalam arti memang kita sudah bukan zaman lagi kita bermain-main dan sebagainya. Memang kita G24 pemain semua G24 bisa melihat semuanya. Nah, G24 itu. Nah, gimana sistemnya G24 khususnya di RNS? Itu kalau G24 di RNS itu memang kita buat tetap sama per blok. Nah, per bloknya 1 menit per 1 menit per 1 menit, ketemu nanti 8 menit, terus banding-banding 2 menit. Nah, kenapa tidak ada korlap? Memang G24 memang harus saat ini tidak ada korlap, nggak ada IP. Korlap itu sekarang sudah menjadi timer. Atau hanya rekap di papan saja. Oh iya. Nah, betul. Ya, bagaimana penilaiannya? Itu satu juri, itu berarti kan satu blok ada 6. Yes. Nah, 6 burung harus bisa menguasai 6 burung itu dalam 1 menit atau 2 menit terakhirnya. Nah, jadi ada penjurian awal, tengah, akhirnya banding-banding. Iya, akhirnya di 2 menit terakhir banding-banding. Iya, betul. Nah, 1 menit, 1 menit kedua, dan 2 menit yang terakhir. Itu harus dikuasai itu. Di bloknya masing-masing. Dicari burung-burung yang memang berkualitas. Betul. Nah, di 2 menit, di 1 menit, 2 menit yang kedua itu harus dikuasai penuh. Dalam arti nanti setelah itu ya juri geser ke blok lain itu juga begitu sama, mencari burung di blok tersebut yang berkualitas, yang terbaik. Ya, nanti geser lagi ya. Di situ nanti di akhir-akhir banding-banding itu kita juri itu sudah mengantongi mana-mana yang burung-burung tadi yang membidikan calon juara. Tanpa ada koordinasi, tanpa ada bisikan-bisikan dari korlap atau apapun. Iya, karena memang nggak ada korlap. Ini murni juri yang mencari. Betul. Ya. Makanya murni penjurian itu memang yang juri yang memang harus mencari burung-burung terbaik. Berarti kan gini ya. Berarti juri kan sekarang selain jujur, ramah, baik. Justru ilmu penjuriannya harus menonjol. Oh iya, pasti SDM-nya itu. SDM-nya itu memang harus di atas rata-rata. Maka kenapa RNS kita ambil dari korlap dan IP se-Nusantara. Itulah. Betul. Kalau kita melihat kalau sekelasnya korlap atau IP-nya Ronggolawe Nusantara, pasti semua mereka pasti di atas rata-rata. Iya, di atas rata-rata. Karena terbiasa dengan 70 gantangan, 72 gantangan, 60 gantangan. Itu kan sudah terbiasa. Makanya harus seperti itu yang kita cari juri-jurinya. Ya, sementara ini memang kita untuk teman-teman RNS ini sementara masih sekitar 7-8 orang lah personelnya. Iya. Tapi alhamdulillah lah ya, dengan hanya beberapa bulan ini kita RNS selat grafiknya naik drastis ya. Kan gini kan IO lain kan kenapa seolah-olah gini, dia ingin satu lomba sukses itu harus dengan yang terpercaya dan mereka merujuk RNS. Iya. Boleh jadi nih satu IO yang mengangkat 24G dengan juri-juri dari IP itu mungkin salah satunya hanya RNS. Iya. Betul. Dan kita kan tidak menawarkan untuk kita welcome ke siapa saja. Iya. Tapi mereka yang meminta kita ya. Iya, betul. Ya memang sementara ini memang bukan kita pengen mengadakan di sana atau pengen mengadakan sebenarnya, tapi pihak di sana meminta kita untuk mengadakan ataupun penjurian yang kita buat yang dari RNS kan. Iya, betul. Dan Mr. Petrus kan di sini sadar sebetulnya dia ingin seluruhnya di sini. Tetapi tentu dia ingin juri-jurinya kawakan, profesional dan pengalaman. Padahal mereka sebenarnya udah profesional. Dia kan menggarap juri-juri. Iya, betul. Mempelihat juri-juri, bahkan dia menyeleksi juri terbaik. Betul. Dan hari ini mereka menjadi juri. Ibaratnya kepala-kepalanya yang menyeleksi juri sekarang kepala-kepalanya menjadi juri. Iya, betul. Benar. Ya begitulah. Apalagi sekarang ini RNS sudah difasilitasi oleh Pak Petrus, jadi markasnya Highland Stadium. Betul. Ini berkesempatan. Jadi memang ini markasnya RNS yang sudah untuk beberapa bulan ini HLS ini kan sudah viral. Jadi sudah terbaik lah dengan penjurian RNS itu sudah
dari pemain-pemain Nusantara itu sudah mengenal semuanya. Betul. Apalagi sistemnya seperti ini, sistem G24, sistem terbuka, pengajuan terbuka tanpa korlap, tanpa koordinasi. Betul. Insya Allah ke depan ini LAS ini harus lebih bagus lah. Ya memang kan tujuan Petrus itu seperti itu ya, menyelenggarakan satu lapangan terbaik agar mendapat burung-burung terbaik. Ya betul. Ya kan, karena memang sekarang ada SMM. Itu menurut saya apa ya? Championnya ya. Championnya. Bagaimana juara-juara di liga-liga bergabung di sana, di sana juga dia berkompetisi. Tetapi berkompetisi dengan grade yang sudah jelas, grade A. Grade-nya. Iya kan, yang main di championnya yang terbaik di liga. Betul. Kan? Betul. Kalau sepak bola itu kita itu masih di liga-liganya. Championnya ada di sana. Ya kita harus akui. Dan saya memang sangat setuju kan. Betul. Saya waktu anniversary SMM saya sempat bilang di sana di podium saya naik dan mengatakan terima kasih kepada SMM. Iya betul. Gitu. Dan gini juga kan, saya lihat SMM. Kenapa SMM itu begitu wow gitu, begitu apa ya? Dia tidak promosi. Apa yang promosi dia? Dia tidak bikin video habis-habisan gitu, pakai artis, pakai siapa, nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa keterkenalannya itu seperti Indonesia kan? Senusantara sekarang ini. Senusantara. Bagaimana datang dari Jakarta ingin ke sana hanya untuk buang uang? Betul. Iya kan? Sebab yang dari sini memang harapannya juara. Tetapi untuk juara di sana juga udah menunggu burung-burung terbaik. Tapi mereka mampu melakukan ke sana. Iya kan? Terutama Blok Barat. Jabar juga ada. Itu Asep yang sekarang bikin Sukapura. Itu. Ya kan, Sukapura. Mureng nanti Sukapura kan? Sukapura. Dia langganan juara SMM. Saya lihat sekali ke Pak Asep kan, Pak Asep. burungnya juara terus, sekalipun dia dari juara 4, juara 5, juara 3, bahkan endingnya dia pernah juara 1. Iya memang begitu, jadi kalau di SMM memang seperti itu, jadi memang nuansanya memang nuansa fair play. Juri harus memang dituntut untuk fair play, jujur. Oh pantesan dia dapat salary yang hebat. Iya kan, jaminan kesehatan. Lagian kalau saya ngobrol sama Abah Tatu itu bahwa ada keberuntungan itu kan disimpan di kas. Dan ternyata itu ketika ini presiden dibongkar kas itu. Dimasukkan lagi untuk peserta. Kas itu kembali ke peserta lagi. Iya, peserta para juri Fasilitas yang dibelikan, hotel itu. Iya, benar. Itu makan, terus kita juga untuk juara, Bos. Kerapan kejuaraan. Juara juga. Yang satu itu mobil kan juaranya expander. Iya, kan gue hitung-hitung nih. Nggak ada, kalkulatornya rusak itu sudah. Dia rugi ambil cepet lebih ini dari mana gitu. Beruntung saya punya rekam dan punya data dari petinggi SMM itu kan, bahwa memang keuntungan dia disimpan di kas. Sedangkan untung 400 juta, 300 juta, 400 juta dia tidak habisin. Tapi gitu. Jangan salah, SMM itu juga ada kegiatan sosialnya, Pak. Nah itu gimana? Gimana kegiatan sosial? Jadi misalkan teman-teman pengurus, teman-teman juri yang mungkin keluarganya sakit atau dia sakit, itu yang tadi saya katakan. Itu kan untuk ke. Terus kemarin ada waktu letusan Gunung Semeru, itu kita dibantu juga dari SMM. Nah itu kegiatan sosial itu tetap kita juga jalankan. Karena apa? Kita menebarkan kebaikan. Benar. Kalau kita menebarkan kebaikan, pasti hasilnya insya Allah baik juga. Itu persis seperti ketuanya SMM yang bilang begitu. Saya ikut bareng, ngobrol bareng, makan bareng, syukuran bareng, saya ada di sana. Dan memang itu menjadi barometer lah. Harus diakui apapun itu menjadi barometer gitu. Kita sebagai RNS juga harus mengakui itu. Harus mengakui dan boleh kita mungkin boleh mengadopsi apa yang terbaik dari sana. Sosialnya. Iya kan, fair play-nya. Ketatnya peraturan, dan itu ketatnya peraturan disepakati bersama member dan seluruhnya. Tidak ada yang lolos dari aturan itu. Tidak ada. Benar. Makanya insya Allah lah RNS ini dengan sistem seperti ini harus kita dituntut. Jadi dalam arti dari kepanitiaan juga menyediakan fasilitas, terus dari penjurian kita juga menyediakan penjurian yang profesional, fair play. Kita mencari kualitas, memang kualitas burung. Sedangkan peserta itu juga menikmati burung. Dan juga harus profesional. Profesional juga. Sebab harus juga ikut profesional. Jadi peserta
panitia penjurian itu harus sama-sama baik, sama bapak ya, agar menghasilkan burung terbaik. Betul. Gitu. Acara terbaik, iya, ya kan, silaturahmi terbaik, iya, dan endingnya menghasilkan burung-burung terbaik, iya, yang nantinya harus berlaga di lomba championnya dengan baik. Ya betul. Nah, iya kan, betul. Ya ini kita membahas ini kan, saya waktu di Masterpiece membahas Masterpiece satu sama misi visinya begitu, dan Highland juga sama misi visi seperti itu. Ya. Makanya saya dukung dengan baik ya kan. Betul, dan Pak. Tentu penyelenggara akan terselenggara dengan baik kalau didukung dengan pesertanya juga baik. Betul Pak. Iya kan? Betul, Pak. Seluruhnya harus ada andil di sini. Iya. Ketika kita sudah disatukan, diberi wadah yang baik, juri sudah disumpah dengan baik, iya, peserta pun harus berlaku dengan baik. Iya, betul. Ya kan? Dan mudah-mudahan nantinya kan, Pak. Ini Pak Anam, kita ngobrol tadi di kantor ya, bahwa ini juri sebetulnya disempitkan atau diringkaskan kerja dia. Tidak 70. Iya, iya. Ya kan? Iya, Pak. Hanya 6 per 1 menit. 6. Iya. Ganti blok 6, ya, ganti 6. Blok 6 ya. Iya. Tetapi kata saya, tidak bisa dianggap enteng. Oh, iya, karena 24 burung yang berlaga di sana semua macan semua. Betul. Burung terbaik dari blok barat, burung blok timur, blok tengah, luar pulau. Is the best. Jadi BOB-nya di sana. Makanya juri salah sedikit bahaya. Oh, bahaya. Sangat fatal. Makanya profesional, ya kan? Dan RNS hari ini menurut saya layak untuk berdiri di sana. Ya, karena dia sekolah terus kan, sekolah di luar pulau, dengan menggadekan dirinya, mempersiapkan dirinya, siap dinilai loh. Oh iya. Luar pulau tidak sembarangan, bos. Ya, malah lebih keras di sana. Lebih keras. Tapi kita RNS ya waktu di Bangka bisa diam. Ya. Itu nilai plusnya ini. Kemarin Paleman dan Rem bisa diem padahal tiket 1,1. Padahal di sana terkenal. Terkenal dong. Karena apa? Karena memang mereka cerdik, mereka tahu burung. Kalau burung yang tidak layak, tidak juara, juara, mereka protes. Jadi mengganjal dari pendengaran juga kan. Iya, betul. Dan alhamdulillah RNS diterima, dan mereka mungkin akan mengambil lagi RNS next gitu kan. Ya, dan besok juga kan kita di Empat Lawang, Bupati Empat Lawang tanggal 2. Tiket 3,5 juta, dan 3,300. Kita tidak kenal dengan mereka loh. Iya. Tiba-tiba manggil. Iya, manggil itu. Iya, RNS gini. Kita yang minta. Iya. Beliau mereka yang minta. Dan itu kita tersanjung. Tapi saya ngobrol sama Kenny dan kawan-kawan hari ini ya. Hari ini kita mendapat kepercayaan dari IO, dari instansi, bahkan dari Kicomania. Tapi ingat, harus dijaga dengan baik. Dijaga betul, itu betul. Ya kan? Jadi memang harus kita sebagai juri itu harus menjaga betul. Jadi kualitas kita itu jangan sampai kita hanya dengan mungkin itu kan berarti kan pujian, Pak. Iya, benar. Jangan terbang lah. Jangan terbang lah. Jangan terbang, justru hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi memang hukumnya padi itu kalau dia sudah semakin tua, angin yang menerpa itu pasti kencang banget ya. Iya. Nah, kalau itu kita nggak mengantisipasi kita di internnya RNS dengan kita menjaga kualitasnya penjurian kita, ya mohon maaf nanti pasti Kicomania yang menilai. Iya, benar. Nah, makanya itu kita tuh sebagai RNS ya harus menjaga itu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah teman-teman RNS itu menjaga kualitas itu. Iya, kebersamaan apa-apa ya. Nah, saya menciptakan RNS ini dalam arti RNS ini sebagai keluarga. Betul. Kekeluargaan kita. Makanya kita kalau waktu ke luar pulau dan kita itu seperti healing ya? Iya, healing lah. Healing benar ya. Menambah keakraban, menghilangkan stres. Dan tentu hari ini yang saya gembira ya dari mereka bahwa gini, kedepannya antara juri dengan peserta boleh jadi keilmuannya akan seimbang. Iya, betul. Makanya juri harus selalu seperti guru, harus lebih terdepan. Iya, betul. Iya kan? Dia harus belajar. Dan hari ini juri tidak bisa enak tidak seperti dulu. Dia tidur, pengetahuan sudah di sini. Enggak, sama sekarang burung-burung yang tampil juga sekarang beda sekarang. Burung muda bagaimana bisa dahsyat. Dulu nggak ada burung muda, nggak ada. Ya kan? Dan hari ini pun seiring dengan kemajuan teknologinya ada, apa-apa ada. Peserta juga terpacu untuk dia lebih baik, mengoleksi lebih baik, kehadiran lebih baik, tampilan lebih baik kan? Nah, makanya dengan kita menciptakan G24 ini khususnya RNS ini, jadi Kicomania itu bisa bersaing dalam arti bersaing positif. Gimana? Ya positif.
Karena sekarang ini namanya perburungan tuh nggak bisa kita mengandalkan hanya burung satu. Kita juga harus selalu upgrade. Benar. Apa? Karena persaingan kita sekarang ini perburungan sangat ketat, apalagi di kelas murai-murai batu. Waduh, sekarang namanya peternak itu harus menjaga juga. Benar calon-calonnya. Iya. Dan indukannya tidak bisa main-main. Iya, 6 bulan 1 tahun ke depan ini burung ini harus upgrade. Kita sebagai pemain sekarang ini apalagi G24 harus seperti itu. Iya, pantesan kan salah satu member yang dari Kota Delhi itu kan belanja terus dan saya apresiasi sangat tinggi. Oh ya. Ketika dia beli sahabat itu di sini perubahan di bawah berambek ya kan, ada semangat baru. Iya kan? Dan ternyata ketika semangat dia men-take over, dia kan tidak ada untuk apa-apa selain dia ingin bahagia dan dia ingin juara. Wajar kan cari yang terbaik. Tetapi ternyata semangat dia itu ditransform oleh pemain-pemain muda yang banyak uang. Betul. Iya, benar. Sekarang banyak pemain-pemain muda yang burungnya bahaya gitu kan. Iya. Jadi begini, pemain-pemain tua dulu memang sekarang ini mulai bermuncul kembali dengan adanya sistem G24 itu. Nah, pemain-pemain tua, pemain-pemain dahulu sekarang ini dia kembali lagi. Iya. Karena sistem ini memang sistemnya terbuka sekarang. Penilaiannya seperti ini. Iya, kata mereka itu era keterbukaan katanya. Ya. Akhirnya beliau ini pemain-pemain lama ini juga bersaing juga dengan pemula-pemula dengan beda. Benar. Jagoan-jagoan mereka. Benar. Otomatis ini pertarungan ini semakin sengit di dalam liga, di championnya dan sebagainya. Dan memang hari ini lomba burung bisa menjadi hiburan. Hiburan buat pemiliknya, juga hiburan yang lain bagi yang regenerasi baru, yang ingin main di ekor panjang, dia akan bisa melihat bagaimana perlombaan sekarang dan bagaimana kalau dia mau main di perlombaan sekarang. Tentu dia akan mencari dokumen-dokumen mana burung terbaik, mana sekarang kan. Dan sekarang kan YouTuber banyak. Makanya yang memvideokan banyak, dokumen di lomba manapun banyak. Sehingga kan mereka sekarang dipermudah lah. Tinggal mungkin dia berani atau enggak kan. Gitu. Ini balik lagi ke yang sistem penilaian di kita itu kan. Sistem itu kan. Sistemnya itu apa sih bos? Keberuntungan tanpa korlap itu. Sebab begini, menurut saya tanpa korlap tidak akan bisa memperbaiki kesepakatan mana burung yang harus dijuarakan. Sebab pasti favoritnya beda-beda karena tidak ada komunikasi. Ini untuk menjawab hal ini, keraguan ini gimana nih? Memang, jadi memang G24 ini semenjak keluarnya G24 ini sistem ini memang tidak ada korlap. Karena apa? Kita memang harus mencari juri yang punya SDM yang berkualitas. Berarti di atas rata-rata kalau begitu, nggak bisa bukan sekedar nilai. Pastilah nanti kalau itu jurinya SDM-nya memang sama-sama di atas rata-rata, pasti ketemu kok Pak. Pasti ketemu. Jadi burung-burung yang juara itu pasti ketemu, walaupun ini sistem blok ya. Sistem blok itu belum tentu juga burung si A ini dalam menit pertama itu bisa bagus, nanti di menit kedua dia ternyata kurang kerjanya, nanti pas banding bagus lagi. Ini kan persaingannya di menit-menit itu sangat krusial banget. Ini jadi makanya pemilihan juri harus benar-benar untuk memilih burung-burung yang berkualitas, yang punya durasi. Benar. Selain itu juga begini, Bos. Juri boleh nilai di kelas-kelas biasa nih, menilai. Ini yang paling saya takutkan, nilai di tiket 25 juta, hadiah mobil. Dan 24 burung itu jalan semua. Coba. Dia harus cari yang beda-beda tipis, unggul tipis coba. Ini pengalaman nih, udah pengalaman. Burung-burung yang kemarin turun di tiket besar seperti itu, memang nggak bisa diremehkan. Iyalah, burung terbaik. Satu Nusantara, se-Indonesia turun di situ. Burung-burung terbaik di situ. Makanya juri saat itu karena memang kita sudah terbiasa. Mumpuni lah. Pengalaman ada, ilmu ada. Benar. Makanya juri itu memang ditunjang dengan
jam terbangnya juga. Iya, benar-benar. Makanya kalau sudah jam terbangnya cukup, lebih dan bagus, insya Allah dalam memilih burung antara 11-12, nah itu insya Allah bisa. Gini, kita soalnya bisa. kan antara juara 1 juara 2 dulu lumayan beda kan hadiahnya. Jadi mereka yang juara 2 kalah tipis itu berharap ada alasan yang tepat kenapa gue juara 2. Bukan betul. Pengen juara 1. Kenapa saya juara 2? Nah, di pandangan saya dia seimbang gitu. Nah, juri harus kecerdasan itu main. Itu. Jadi dalam menjuri kita itu harus punya grid, Pak. Nah, juri-juri itu khususnya di RNS itu harus sudah punya grid. Jadi gridnya mana? Ini burung grid mewah, istimewa. Nah, ini gridnya burung baik, bagus saja. Nah, ini sedang-sedang saja. Nah, gimana? Itu nanti dimasukkan di dalam pengajuannya. Kalau memang nggak ada burung istimewa, otomatis burung-burung yang baik yang angkat pasti ngangkat juga. Kalau yang sudah istimewanya banyak, yang baik out pasti. Atau tos yang 45 doang. Ya, tidak gitu. Makanya juri-juri itu memang kayak RNS itu sudah punya gridnya dalam menentukan pemilihan pengajuan nanti. Oh, ini yang layak untuk kita ajukan. Nggak asal-asalan kita mengajukan pengajuan burung dari 24, ya kan? Ya memang harus teliti. Harus teliti, betul. Selektif, betul. Ya, nah itu makanya gini, kedepannya sekarang mereka mencetak burung-burung yang hebat itu kan disekolahkan, Bos. Betul. Sekarang itu disekolahkan. Ya kan sekolah-sekolah burung murai sekarang banyak sekali kan. Dan tentu itu kan kita seperti sekolah-sekolah football yang menyaring regenerasi terbaik. Iya kan, ada Messi Junior, Ronaldo Junior gitu kan. Mungkin kita masukkan di liga-liga. Ini dulu diasah dulu kan, betul. Dilat beran. Kita masalahnya diasahnya dilat beran. Iya, betul. Gitu. Sebenarnya banyak. Jadi juri-juri Ronggolawe Nusantara ini kalau se-Indonesia itu ada ribuan. Nah, tapi kolamnya kan hanya ratusan. Nah, ini yang kita jadi diambil dari ratusan itu. Yang dari ratusan ini. Sementara yang masih aktif lagi. Yang masih aktif. Ya sementara. Ya kita tidak menutup kemungkinan nanti ke regenerasi. Iya. So begini, Mas. RNS nanti sudah hebat, gini, dia di luar pulau dibutuhkan, tapi di dalam negerinya sendiri, Jabodetabek, Jabar, mereka diperlukan. Kalau tidak ada banyak kan sayang. Iya, betul. Gitu. Makanya kita selain tim khususnya RNS ini, kita juga membina nantinya kita bina lah, maksudnya untuk RNS apa ya namanya? Kalau iya, pokoknya kita part 1 nih. Part 2-nya harus ada. Yang seimbang. Yang seimbang harus seimbang. Gini, saya yakin gini. Besok kan kita ke Bali. Iya. Ya, kita ke Bali, ke Palembang, ke Lampung, ke Bangka, ke Cirebon, ke Bandung. Jakarta, Empat Lawang gini. Nah, hari ini memang jadwalnya berbeda-beda, makanya kita bisa. Tapi sesekali mereka ulang tahun di waktu yang sama, perlu orang. Oh iya, pasti itu harus ya. Harus. Makanya Anda dan kawan-kawan memang harus terus diasah. Insya Allah. Dan nanti yang hasil akan melahirkan nanti regenerasi Anda. Iya. Makanya kita ya Ronggolawe Nusantara, makanya sejak awal RNS terbentuk itu memang bukan kita menyimpang ya, tapi karena kita memang butuh Bos. Ini peserta sudah pengen ke sana. Ya, arahnya sudah ke sana. Kalau kita tidak mempersiapkan, ketinggalan. Kita aja ketinggalan setahun kata itu. Ketinggalan setahun kita memang. Tapi alhamdulillah karena kita bisa nyabot ya? Bisa agak menyalip lah, paling tidak kita di belakangnya lah Bahkan kita yang ketinggalan setahun malah main terus. Iya. Luar pulau terus ini. Bahkan nanti kita akan melomba di tempat yang high class nanti di Jakarta. Ya. Semoga aja jadi. Semoga harus ini, Pak. Jadi saya optimis lah RNS itu ke depan insya Allah besar, insya Allah. Jadi selain kita adalah salah satu IO nanti yang bisa memajukan G24 ini secara insya Allah berkualitas. Tapi gini, kalau kita sudah kan gini, saya pernah ngobrol sama Abah Tatuk, Bah, di sana ada lapang yang 24, saya dukung. Iya. Ayo teruskan, karena memang SMM perlu lapang-lapang seperti kita. Iya. Karena apa? Sudah tercetak dari sini disiplin peserta,
burung yang kualitas datang ke sana, peserta pun ganteng duduk. Iya. Lebih enteng mereka kan? Iya, lebih enteng. Lebih enteng mereka. Jadi memang ya kita mencetaknya butuh memang kita saat ini ya itu tadi kembali ke liga-liga di daerah masing-masing. Oh seperti itu ya itu. Iya, sama. Dan kita di sini sekolah-sekolah juga. Lomba-lomba kayak begini tuh sekolah dia. Iya, sekolah ya. Ya kan? Memang ajang sekolahnya ini iya, betul. Kayak di ALS seperti ini. Yang ini tentu kalau ALS kan karena Haji Anam juga berlomba di sana menjuri di Blok Timur, bisa menerapkan sistem penilaian yang mungkin nanti tidak sama, tetapi seluruhnya hampir mirip dan masuk ke area itu ya. Ya, betul. Ke depannya dan saya berharap yang penting menjaga fair play-nya, keterbukaannya sekarang itu. Betul. Dan itu memang fair play itu tugasnya Kenny sama Mr. Petrus. Betul, Pak. Dan tentu harus saling kekompakan, saling ngobrol. Saya rasa beginilah. Saya punya wejangan dari orang yang memiliki pabrik di Nanyung bahwa kebaikan itu sekalipun lambat akan menghasilkan kebaikan. Betul. Itu. Keburukan itu kalau hari ini manis, cepat atau lambat akan merasakan keburukan. Betul. Ya kan? Jadi fair play itu memang harus diangkat. Sekalipun sekarang pahit. Ya. Sebab belum tentu dimakan oleh peserta semua kan. Belum tentu. Tapi lakukan itu. Ya, harus pelan-pelan Pak. Memang harus itu kita pelan. Kebaikan itu kalau kita ciptakan pelan-pelan itu pasti nanti suatu hari kebahagiaan kita. Dan bukan semua. SMM juga dari bawah, dari garasi. Bukan dari garasi. Dari garasi 139. Iya, dari garasi beberapa orang kumpul kan dan mereka tidak terpikirkan akan seboh ini. Betul. Mereka tidak akan terpikirkan bahwa dialah kumpulan yang menjadi bintang atau idola se-Indonesia. Iya. Ya itu. Makanya kita bisa insya Allah lah nanti HLS mengedukasi dari mereka. Mengedukasi dari mereka. Jangan khawatir kalau HLS itu pasti menciptakan fair play, kejujuran pasti. Mencari kualitas burung yang utama. Ya tentu dengan 4 juri mereka bukan berisiko tapi ingin dilihat bahwa kami bisa jujur. Betul. Dan kami bisa melihat burung-burung terbaik.